Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan selalu menyertai dan melindungi kita dalam berbagai kegiatan dan aktivitas yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan dan aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, mengundang kuasa Roh Kudus-Mu, menolong kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini, kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, dalam berbagai kegiatan dan aktivitas apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan berkati, Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dalam Amsal 19 ayat yang ke-22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan dunia nyata, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diinginkan pada setiap pemimpin kita, atau yang diinginkan pada orang lain dari kita adalah kesetiaan. Ketika kita berlaku setia, maka sudah pasti orang akan mencari kita, karena orang melihat kesetiaan dan tanggung jawab kita dalam berbagai kegiatan aktivitas apapun yang kita kerjakan. Maka yang harus kita lakukan adalah taat, setia, dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Begitupun yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam setiap tugas dan kegiatan aktivitas apapun yang kita kerjakan, maka yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah tetap setia dan taat terhadap setiap perintah Tuhan. Dan jangan melupakan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tetap setia kepada Tuhan dalam hal apapun itu. Teruslah berdoa dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap langkah kehidupan kita, kita terus berdoa dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Maka Tuhan yang akan menolong kita dalam setiap ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, kelemahan kita. Tuhan yang akan menolong kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita tersendiri tanpa kita mengingat Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin berbagai hal, berbagai cara kita sudah sangat menguasainya, tetapi kita tidak mengetahui kecelakaan apa yang akan kita hadapi. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita terus setia kepada Tuhan.
dan taat terhadap perintah Tuhan dalam berbagai kegiatan aktivitas apapun itu, kita percaya bahwa kita melangkah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Sekalipun kita sudah mahir dan lincah dan sangat menguasai setiap kegiatan yang akan kita kerjakan, tetapi kita tidak mengetahui kecelakaan dan kegagalan ke depannya, apa yang akan kita hadapi. Karena itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, adalah teruslah mengandalkan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang akan memberikan kemampuan dalam kelebihan kita, dan Tuhan yang akan menolong kita dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kisah tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail. Lalu orang Ismail itu menjual Yusuf kepada Potifar. Namun karena Tuhan menolong dan menyertai Yusuf dalam berbagai kegiatan pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada Yusuf, Yusuf selalu berhasil dalam setiap tugas dan pekerjaan yang dipercayakannya. Dan bahkan keluarga Potifar diberkati berlimpah-limpah oleh karena kehadiran Yusuf. Itu karena kesetiaan Yusuf kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat kehidupan Yusuf selanjutnya di dalam Kejadian pasal 39, di sana ia menceritakan tentang kisah Yusuf yang berada di rumah Potifar. Walaupun ia dikhianati oleh istri Potifar dan Yusuf harus dipenjarakan, tetapi ketika Yusuf di dalam penjara pun, ia mendapat kasih dan perhatian dari kepala penjara, sehingga Yusuf dipercayakan untuk mengurus penjara itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita diajarkan untuk belajar setia kepada Tuhan, taat terhadap setiap perintah Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, dalam berbagai tugas dan kegiatan aktivitas apapun yang kita kerjakan, percayalah Tuhan yang menolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita dimanapun kita berada, dalam situasi dan keadaan apapun. Asalkan kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhan sudah pasti memberkati setiap perjalanan hidup kita. Dan apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami diingatkan untuk belajar setia dan taat kepada perintah-Mu. Tuhan tolong kami, dimanapun kami berada, dalam setiap keterbatasan dan kelemahan kami. Tuhan memberikan pertolongan yang baik kepada kami, agar kami dapat melewati semuanya itu dan kami melihat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah belajar dari kisah perjalanan Yusuf yang dijual kepada Potifar, dan ia hidup di istana Mesir, namun ia mendapat kasih dan kepercayaan di dalam rumah Potifar. Namun karena ia dikhianati oleh istri Potifar dan Yusuf harus dipenjarakan, tetapi Yusuf mendapat kasih dan perhatian dari kepala penjara. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Dan hari ini pun ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pakai hidup kami, dimanapun kami berada. Kami mau belajar setia dan taat terhadap perintah-Mu
dan kami mau mendapat kasih dan perhatian dari Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Setiap kali tanpa kami sadari, kami mengecewakan Engkau, kami menyakiti hati-Mu. Tuhan, ampuni kami. Dan pada hari ini, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, tolong kami dalam berbagai kegiatan aktivitas yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Dalam setiap keterbatasan, kelemahan kami, Tuhan, Engkau yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat mereka yang setia mengikut renungan harian di dalam channel ini. Tuhan, berkati mereka dalam berbagai kegiatan aktivitas apapun yang mereka kerjakan hari ini. Tuhan, memberkati mereka, dan setiap pergumulan doa apapun yang mereka doakan, Tuhan, Engkau yang menjawab setiap doa-doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga buat mereka yang mungkin saat ini terbaring karena sakit. Tuhan, sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.